Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Dan kita masih melanjutkan 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Dan pada kesempatan ini kita menyoroti dosa yang kedua, yaitu ketamakan. Apa artinya ketamakan? Dan bagaimana mendeteksi jikalau kita telah jatuh atau terjerat di dalam dosa ini? Apa dampaknya kepada saya pribadi, kepada sesama, dan teristimewa hubungan kita dengan Tuhan? Kita akan mencoba mendalami dan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami betapa berbahayanya dosa ini. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami, ataupun Anda yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, pikiran saudara, pendapat saudara, sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Mario Tayu, Magister Teologi. Hamba Tuhan telah menikah dengan Ibu Ika Prayanti, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Hadasa, Alkander, dan Yehoshafat. Dan semuanya mereka sementara bersekolah di SD Unclub Air Madidi. Hamba Tuhan menamatkan pendidikan S1 tahun 2010 dari Universitas Kelabat, lalu kemudian pendidikan S2-nya dari universitas yang sama pada tahun 2022. Telah melayani dalam berbagai kapasitas, baik sebagai guru maupun juga sebagai pendeta jemaat. Dan saat ini melayani sebagai gembala jemaat Galilea, Air Madidi, dan juga Taman Harapan Rap-Rap di daerah misi Minasa Utara, Bitung. Dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan hamba Tuhan, ini akan menolong saudara dan saya untuk mempelajari topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Mario? Kabar baik, luar biasa Pendeta Edward. Terima kasih Pendeta, oleh karena saya percaya ini mungkin kali yang kedua Pendeta boleh memenuhi undangan kami untuk berbagi bersama di Cornelius Media. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami, karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita sekarang ini sementara pada 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan, dan kita sudah tiba di episode yang kedua, yaitu dosa ketamakan. Dan kita akan berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kembali lagi seperti waktu-waktu yang terdahulu, kami sangat membutuhkan urapan pertolongan Tuhan. Mampukan kami, teristimewa hamba-Mu, Pendeta Mario Tayu, yang akan menolong dalam diskusi pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung di dalam pembacaan firman yang menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini. Kita buka di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian kita sudah membaca ayat kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Mario Tayu. Pendeta, sebelum kita masuk lebih dalam, bolehkah Pendeta jelaskan apa sebenarnya definisi dari dosa ketamakan ini? Bagaimana Pendeta? Yang sudah disampaikan, dan sahabat-sahabat dimanapun kita berada pada kesempatan ini, kita melihat
definisi dosa, Alkitab menyatakan dengan jelas sehubungan dengan hal itu. Jadi dalam Yakobus pasal 14 ayat 17 bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kemudian dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya berdosa. Ya. Nah, jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah atau tahu berbuat baik tapi tidak melakukan. Nah, kemudian apa itu ketamakan? Ketamakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketamakan berasal dari kata tamak. Tamak itu artinya keinginan untuk memperoleh segala sesuatu, baik itu harta atau apapun itu yang diinginkan dan mau diperoleh dengan cara yang curang sekalipun. Jadi kata ini disamakan dengan kata serakah. Kata serakah artinya selalu ingin mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki, bahkan menggunakan cara yang curang. Dan kata serakah ini juga disamakan dengan kata rakus. Rakus itu adalah ingin memperoleh lebih daripada yang diperlukan. Jadi ketiga kata ini berkonotasi negatif. Karena ketiga kata ini kalau dimiliki oleh seseorang, maka dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu atau barang, harta, dan lain sebagainya dengan cara apapun. Jadi, kemudian yang berikutnya, pengertian dari ketamakan, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, Alkitab memberikan beberapa kata, menggunakan beberapa kata untuk menerjemahkan akan ketamakan. Yang pertama adalah kata kamat. Kata kamat adalah sebuah kata yang memiliki pengertian keinginan atau hasrat yang sangat kuat kepada milik orang lain. Makanya itu dicatat dalam Ulangan pasal 5 ayat 21, dicatat dalam Mika pasal 2 ayat 2. Di mana keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang adalah milik orang lain. Kemudian kata yang kedua yang digunakan dalam bahasa Ibrani ini adalah kata betsa. Kata betsa itu kata yang digunakan dalam Amsal pasal 28 ayat 16, kemudian dalam Yeremia pasal 6 ayat 13, menggunakan kata betsa. Dan kata betsa ini adalah kata yang memiliki pengertian keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan dengan cara yang jujur, tapi dengan cara yang tidak jujur. Kemudian dalam bahasa Ibrani juga menggunakan kata awa. Kata awa ini dituliskan dalam Amsal pasal 21 ayat 26. Kata awa ini memiliki pengertian keinginan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi tiga kata ini yang digunakan di dalam bahasa Ibrani untuk menerjemahkan kata ketamakan. Kemudian dari bahasa Greka atau dari bahasa Yunani, dua kata yang digunakan Alkitab untuk menerjemahkan akan ketamakan ini. Kata yang pertama adalah epitomeo. Kata epitomeo adalah sebuah kata yang dicatat dalam Roma pasal 7 ayat 7, juga sama digunakan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Nah, kata ini adalah sebuah kata yang memiliki pengertian keinginan atau hasrat yang tinggi yang menggunakan hal-hal buruk untuk mendapatkannya. Kemudian kata yang kedua, kata yang digunakan dalam bahasa Greka untuk menerjemahkan akan ketamakan adalah kata pleonesia. Kata pleonesia ini adalah sebuah kata yang memiliki pengertian keinginan untuk memperoleh apapun sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang dicatat dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang pendeta Edward bacakan tadi dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Yesus katakan, berjaga-jagalah, jangan sampai kamu menjadi tamak. Nah, untuk menerjemahkan dari kata bahasa asli itu, bahasa Inggris menggunakan 4 kata. Kata yang pertama adalah kata desire. Kata desire adalah sebuah kata yang memiliki arti ingin, hasrat, atau birahi. Jadi menginginkan segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Baik itu barang, harta, ataupun itu istri atau suami. Kemudian kata yang kedua yang digunakan adalah kata kafet. Kata kafet adalah sebuah kata yang memiliki arti mengingini, mendambakan, atau bahkan iri hati kepada yang lain. Dan suka mendapatkan akan hal itu. Nah, kata yang ketiga adalah kata greed. Kata greed adalah kata yang memiliki pengertian ketamakan, keserakan, atau kerakusan.
Dan kata yang terakhir adalah covetousness, adalah sebuah ketamakan, kata ketamakan. Nah, kata-kata yang saya sudah sampaikan tadi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini, 4 kata ini mengandung pengertian yang sama dengan kata ketamakan, yaitu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang sebanyak-banyaknya dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diingini. Jadi dengan memperhatikan definisi ini, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikatakan dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman yang ke-25, di sana menuliskan atau menegaskan bahwa dosa ketamakan adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena bertentangan dengan kemurahan tabiatnya. Dan kemudian dituliskan, karena tabiat Tuhan itu kasih dan tidak mementingkan diri. Yang kedua adalah membina anak yang bertanggung jawab. Ya, kita mendidik anak kita di rumah dan di mana kita berada. Di sana dikatakan bahwa dalam perbaktian, di dalam menyembah Allah di dalam bait suci, jangan sampai kita memiliki hati yang tamak. Karena kalau kita memiliki hati yang tamak dan datang kepada Tuhan di dalam penyembahan, Tuhan tidak mengakui itu sebagai penyembahan kepadanya, tetapi itu adalah penyembahan berhala. Jadi luar biasa kita melihat dosa tamak ini. Bahaya kalau ada di hati kita, ada di hati saya, hati pendeta Ero, bahkan di hati kita semua sahabat-sahabat yang ada pada kesempatan ini. Kita bersyukur ini boleh menjadi bahagian kita bahas secara khusus pada hari ini. Memperhatikan definisi tadi, apakah pendeta setuju kalau kita katakan dosa ini dosa yang mematikan ya? Ya, saya setuju. Karena ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Baik, pendeta, terima kasih tadi definisi yang sudah memperluas cakrawala berpikir kita tentang dosa ini. Dan sebenarnya apa yang mendasari seseorang sehingga apakah jatuh, terjerat, atau terperangkap di dalam dosa ketamakan ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, ini yang menarik pendeta. Apa sebenarnya yang mendasari seseorang sehingga dia boleh menghidupkan atau takluk ke dalam dosa ketamakan? Kalau kita mencari informasi sehubungan dengan hal ini, beberapa hal yang saya dapatkan, tapi intinya cuma satu. Yang pertama adalah apa yang dituliskan dalam buku Para Nabi dan Bapa volume 2. Halaman yang ke-88 di sana menuliskan bahwa sifat tamak akan telah dirangsang oleh penglihatan. Penglihatan akan apa? Penglihatan akan barang kain yang indah, emas, perak, ketika mereka selesai meruntuhkan kota Yeriko. Jadi yang pertama adalah oleh karena dia melihat sesuatu yang berharga, melihat sesuatu yang dinilai sangat mahal, sangat baik, kalau bisa itu menjadi miliknya. Dan ketika dia melihat, dirangsang oleh penglihatannya, dan kemudian muncul sifat yang lain. Sifat yang dominan ini yang bahaya. Kalau hanya lihat, sekedar lihat tidak masalah. Tapi muncul sifat yang berikut. Sifat yang berikut itu yang dicatat di dalam Ulangan pasal 5 ayat 21, dalam Mika pasal 2 ayat 2, ayat-ayat yang saya sudah sebutkan tadi. Amsal pasal 28 ayat 16, Roma pasal 7 ayat 7, bahkan dalam 10 hukum, dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Sifat itu adalah ingin. Jadi semua ayat yang berbicara tentang ketamakan di dalam Alkitab, semua akan berurusan dengan sebuah sifat, suatu sifat, yaitu sifat ingin. Sifat ingin. Jadi kalau kita bertanya apa yang mendasari seseorang dia sehingga dia boleh melakukan dosa ketamakan, yang mendasarinya adalah ketika dia melihat dan dia menginginkannya secara berlebihan di dalam hatinya. Makanya dalam buku Kontroversi Besar halaman 22 di sana menuliskan Yudas tamak menginginkan untuk suatu yang bukan miliknya menjadi miliknya. Kemudian di dalam Para Nabi dan Bapa di sana dikatakan Laban adalah seorang yang tamak dan serakah. Oleh karena dia mau menahan Yakub untuk tetap bekerja baginya, dia membuat kejahatan yang sangat jahat, menukar Rahel dengan Lea. Menginginkan untuk tahan Yakub. Nah, sekarang berikutnya juga dikatakan bahwa dalam kehidupan umat-umat Tuhan, jangan pernah mengingini. Tuhan menegaskan dalam 10 hukum. Jangan ingin apa yang dipunyai sesamamu. Jangan ingin istrinya. Keluaran pasal 20 ayat 17 kan. Jangan ingin istrinya. Tentunya suaminya juga. Jangan ingin hambanya laki-laki. Jangan ingin hambanya perempuan. Jangan ingin apapun yang dipunyai sesamamu. Karena yang menjadi landasan seseorang melakukan dosa ketamakan ini adalah ketika dia melihat dan kemudian dia mengingini.
Jadi melihat dan mengingini adalah hal yang mendasari orang melakukan dosa ketamakan yang adalah dosa yang mematikan ini. Makanya hati-hati kalau kita mulai melihat dan kita mulai ingin. Ingin ini, ingin itu, dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu, Pendeta. Ya, baik, terima kasih Pendeta, luar biasa. Kita sudah melihat ya bagaimana yang mendasari orang untuk melakukan dosa tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kira-kira kita bisa mendeteksi? Baik, kita melihat ciri-ciri ya, orang yang sementara terperangkap di dalam dosa ketamakan. Apakah ada ciri-ciri yang dia munculkan? Atau mungkin juga bisa menjadi alat bagi kita untuk memeriksa diri kita sendiri, apakah ciri-ciri ini ada pada kita secara pribadi. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Terima kasih, Pendeta. Jadi beberapa referensi yang saya baca, ada kalanya seseorang tidak tahu bahwa dia telah jatuh dalam dosa ketamakan. Ya, benar. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Tidak tahu kalau dia sudah jatuh dalam dosa ketamakan. Sehingga kita perlu tahu apa ciri-cirinya. Apakah saya ini sudah jatuh dalam dosa ketamakan? Apakah saya sudah berada dalam dosa yang mematikan ini? Nah, beberapa buku menyampaikan sehubungan dengan hal itu. Yang pertama saya ambil di dalam Alkitab Yosua pasal 7 ayat yang ke-21. Ciri-ciri orang yang sudah terperangkap dalam dosa ketamakan ini adalah memiliki rasa keinginan yang tinggi. Keinginan yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu apapun itu, dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Dengan cara apapun. Nah, itu yang pertama. Jadi ciri-cirinya dia punya keinginan yang tidak normal. Keinginan yang tinggi, yang melebihi. Kalau hanya sekedar lihat dan biasa saja, ya saya berdoa mengharapkan yang seperti itu, tidak masalah. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih di dalam hatinya. Berharap itu memang harus menjadi bagiannya. Bukan sekedar hanya melihat dan seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ini yang menarik. Ciri-ciri yang kedua, orang yang terperangkap di dalam dosa ketamakan ini adalah dia suka menimbun harta. Kumpul. Nah, di dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 89 di sana menuliskan, orang-orang yang bersifat tamak akan terus menimbun harta benda. Kalau kita mulai menimbun harta benda, hanya mencari harta, timbun di rumah, disimpan, dan tidak digunakan oleh pelayanan dan lain sebagainya, kita sedang berada dalam dosa tamak, terperangkap di dalam dosa ketamakan itu. Ciri-ciri yang berikut adalah dia hanya mau mencari uang. Kemana-mana cari uang, hanya mau mencari harta, itu yang dia lakukan. Dalam buku yang sama, halaman 32, di sana menuliskan bahwa dosa ketamakan yang Allah nyatakan sebagai dosa penyembahan berhala ini telah menjadikan Bileam yang dulunya orang baik, sekarang menjadi seorang yang hanya bekerja cari uang. Suka cari uang. Ciri-cirinya suka cari uang. Tidak masalah kita cari uang bekerja memenuhi keperluan kita. Tapi kalau kita hanya mencari uang dan tidak peduli kepada yang lain, maka kita sedang berada dalam dosa tamak. Ciri yang berikutnya adalah mulai tidak jujur dan suka mencari keuntungan dengan ketidakjujuran. Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 32 di sana menuliskan, banyak orang menipu diri sendiri dengan berpendapat bahwa mereka bisa berbuat tidak jujur untuk sementara waktu supaya boleh mendapatkan keuntungan, dan demi keuntungan itu mereka dapatkan untuk memenuhi sifat duniawi mereka. Jadi hanya mau tidak jujur dan kemudian hanya mau mencari keuntungan. Ciri-ciri yang berikut adalah mementingkan diri sendiri, serakah. Hanya mau mementingkan diri sendiri. Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 62, di sana menuliskan, ketamakan membuat keinginan untuk menahan bagi diri sendiri apa yang sebagian yang harus diberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak mau menolong orang lain, tidak mau membantu orang yang sudah dilihat susah, padahal ada. Tidak mau memberi, menahan. Dan itu adalah sebuah sifat mementingkan diri dari seorang, ciri dari seorang yang telah terperangkap di dalam dosa ketamakan ini. Ciri yang berikutnya yang saya temukan adalah dia suka menipu dan pura-pura. Suka menipu dan pura-pura. Dalam buku yang sama, Kisah Para Rasul, halaman 62, di sana menuliskan, ketamakan memimpin orang kepada penipuan dan kepura-puraan. Pura-pura supaya dapat sesuatu. Menipu supaya dapat sesuatu. Karena apa yang dia inginkan itu, dia berusaha menipu, dia berusaha pura-pura. Dan Tuhan tidak suka orang yang menipu, Tuhan tidak suka orang yang pura-pura.
Ya. Dan itu menjadi salah satu ciri juga dari orang yang terperangkap dalam dosa ketamakan ini. Yang berikutnya adalah mencintai pergaulan dunia. Tidak peduli dengan hal-hal gereja, hal rohani, dia tidak peduli. Membina kehidupan abadi halaman 246, di sana menuliskan, hati mereka yang diserahkan kepada ketamakan, mereka mencintai pergaulan dunia lebih daripada mengasihi Allah. Kalau tidak peduli lagi dengan gereja, tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak peduli lagi dengan sesama, kita sedang berada dalam ketamakan. Dan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Beberapa hal yang lain yang saya temukan di dalam ciri-ciri ini. Yang pertama, yang berikutnya adalah dia suka mengambil. Suka mengambil, jadi mencuri. Dan bukan sampai di situ, dia suka ambil dan sembunyikan supaya itu bisa menjadi miliknya. Ya, seperti peristiwa yang dicatat dalam Yosua pasal 7. Ayat yang 11 di sana menuliskan bahwa akan ketika dia melihat itu, dia ingin. Dan apa yang dia lakukan? Dia ambil. Dia mencuri. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan di antara barang-barangnya. Itu kebiasaan atau ciri-ciri orang yang terperangkap di dalam dosa ketamakan. Dan yang berikutnya adalah sukar untuk memberi, pendeta. Ada. Diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, tapi sukar untuk memberi. Dia dalam buku Kisah Para Rasul halaman 5 di sana menuliskan, dengan setahu istrinya. Sebagian dari hasil penjualan tanah ini kisah tentang Ananias dan Safira. Sebagian dari apa yang mereka miliki yang seharusnya dijanjikan diberikan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan bagi Tuhan, mereka tidak mau kasih. Kasih hanya sebagian. Padahal seharusnya itu diberikan semua. Dan yang paling menarik adalah orang yang terperangkap dalam dosa ketamakan ini memiliki ciri-ciri tidak mau bekerja atau melaksanakan tugas dengan baik. Dia tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, membina hidup abadi halaman 224 di sana menuliskan, Tuhan telah memberikan petunjuk kepada umatnya bahwa semua miliknya telah diberikan kepada mereka untuk menjadi milik mereka. Tetapi mereka yang tamak tidak melaksanakan tugasnya yang kudus sebagaimana layaknya milik Allah. Entah itu di kantor, entah dalam pekerjaan apa saja, entah di masyarakat, mereka tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Oleh karena berada dalam sifat ketamakan ini. Jadi kira-kira kita boleh melihat, ya kita boleh melihat, apakah ini ada pada saya? Pada saya. Tidak usah lihat pada orang lain, tapi lihatlah pada saya. Kalau itu pun ada, maka kita perlu perbaiki diri kita untuk tidak berada dalam dosa ketamakan ini. Itu pendeta, terima kasih. Terima kasih pendeta, luar biasa, puji Tuhan jawaban yang telah kita dengarkan benar-benar sangat membuka pikiran kita ya tentang bagaimana kita bisa mendeteksi diri kita dan definisi-definisi yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi. Dan kita masih terus bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang definisi dan juga ciri-ciri mereka yang terperangkap di dalam dosa ketamakan. Kita kembali bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan, Pendeta Mario Tayu. Pendeta, Alkitab itu berisi banyak informasi dan juga pelajaran. Kita belajar dari mereka yang berhasil dan juga mereka yang gagal. Nah sekarang, apakah ada cerita baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menjadi sebuah ilustrasi tentang betapa berbahayanya dosa ketamakan ini? Bagaimana pendeta melihat? Oke, baik, terima kasih pendeta. Alkitab mencatat banyak peristiwa sehubungan dengan dosa ketamakan. Dan bahayanya luar biasa. Tapi pada kesempatan ini, dari perjanjian lama saya angkat satu, kemudian dari perjanjian baru saya angkat satu kisah. Yang mungkin kisah yang biasa-biasa kita dengarkan. Nah, yang pertama dalam perjanjian lama, di dalam Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 28. Yosua 7 ayat 1 sampai 28 menceritakan tentang
bagaimana orang Israel mereka kalah terhadap kota Ai. Ya. Sebelumnya dalam Yosua pasal 6 menceritakan bahwa mereka bertempur atau mengalahkan kota Yeriko. Tembok yang luar biasa mereka berhasil runtuhkan dan menjadi milik mereka. Tetapi dalam meruntuhkan kota Yeriko ada sebuah perjanjian. Perjanjiannya adalah barang-barang dan semua yang dimiliki oleh orang-orang Yeriko itu adalah milik Tuhan. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil dari barang-barang itu. Namun di dalam Yosua pasal 7 mereka kalah terhadap kota Ai. Kota yang kecil. Ketika disuruh mengintai, para pengintai kembali kepada Yosua dan berkata, "Nggak usah suruh 3.000 orang, nggak usah suruh banyak orang, nggak usah menyembuhkan para bangsa. Di sana orang sedikit saja, suruh beberapa ribu orang saja." Kemudian disuruhlah beberapa ribu orang untuk menggempur kota Ai. Yang terjadi adalah orang Israel lari dan 30 lebih mati di tangan orang Ai. Mereka berkabung, berduka cita, dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada Yosua bahwa ada dosa di kumpulan orang Israel. Apa dosanya? Dosa ketamakan. Dosa ketamakan. Dan siapa pelakunya? Akan pelakunya. Ketika dicari tahu, akan pelakunya. Nah sekarang, kita hanya melihat apa bahayanya dosa ini. Yang pertama, Yosua pasal 7 ayat 12 katakan, dosa ini berbahaya oleh karena mereka yang memiliki dosa itu tidak akan bertahan melawan musuh. Orang Israel tidak bertahan melawan kota Ai yang hanya kecil. Mungkin sekarang musuh kita bukanlah para bala tentara. Mungkin sekarang musuh kita tantangan hidup kita. Pergumulan hidup kita. Sekecil apapun pergumulan hidup kita. Kalau kita memiliki dosa ketamakan, kita tidak akan bertahan. Kemudian bahaya yang kedua adalah Yosua pasal 7 ayat 12 juga katakan, kalau ada dosa ketamakan itu, bahayanya Tuhan tidak akan menyertai. Jadi Tuhan tidak akan menyertai siapa yang melakukannya. Kemudian bahaya yang ketiga dalam Yosua pasal 7 ayat 24 dan 25. Akibatnya bukan hanya kepada si pelaku, tetapi menjadi bahagian satu keluarga. Jadi itu bahaya dari dosa ketamakan dan itu dicatat dalam perjanjian lama. Dan juga ada kisah-kisah yang lain. Tapi mengingat waktu saya hanya bahas saja itu. Kemudian dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kisah yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana menceritakan tentang Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah yang dijanjikan akan diberikan seluruhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika tanah itu telah terjual, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berikan sebagian. Dan berdusta lagi kepada Petrus, Nabi Tuhan, hamba Tuhan. Berdusta. Dan apa bahayanya? Bahayanya sangat fatal. Sangat fatal. Di dalam ayat 5, ayat yang ke-10 mencatat bahayanya orang yang memiliki dosa ketamakan. Dikatakan mereka mati oleh karena ketamakan. Dan ini bukan hanya pada generasi perjanjian lama, generasi perjanjian baru, tetapi ini kepada mereka yang hidup di segala masa. Nah, di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 62, di sana menuliskan, bukan hanya kepada gereja yang mula-mula, tetapi juga kepada semua generasi yang akan datang. Jadi bukan hanya kepada gereja mula-mula, tapi kepada semua generasi yang akan datang. Teladan kebencian Allah kepada dosa ketamakan diberikan sebagai amaran atau tanda bahaya. Jadi sekarang kita melihat bahwa Tuhan sangat benci kepada dosa ketamakan. Dibahas dalam perjanjian lama, ada contoh-contohnya. Dibahas dalam perjanjian baru, ada contoh-contohnya. Dan ada bahayanya. Dan ini adalah sebuah amaran bagi kita yang hidup di masa-masa ini. Bahwa kita memiliki tanda bahaya. Bahwa Tuhan sangat marah kepada dosa ketamakan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih pendeta. Ternyata ada kisah di perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, dosa itu tentu berdampak dalam multidimensi ya. Kita akan mencoba mendalami bagaimana dampak dosa ini kepada saya secara pribadi, kepada hubungan kita dengan sesama dan juga kepada Allah sebagai pencipta kita. Nah, yang bagian pertama, bagaimana sebenarnya dampak dosa ini kepada saya secara pribadi yang memiliki sifat ketamakan itu? Oke, baik, pendeta. Jadi dampak bagi diri kita sangat banyak. Dan itu sangat berbahaya. Dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 88 di sana menjelaskan
Kalau kita memiliki dosa ketamakan itu ada di hati kita, maka sifat tamak itu adalah satu kejahatan yang berkembang dengan sangat lambat. Makanya kita tidak tahu, kita mungkin hanya sekedar ingin saja waktu itu. Tapi berkurun waktu kita tetap memelihara rasa ingin itu. Dan keinginan itu bertambah. Dan kita tidak sadar kita sudah berada di puncak ketamakan. Jadi itu akan bertumbuh dengan sangat lambat. Makanya kita perlu mawas diri sehubungan dengan ketamakan. Hal yang kedua adalah jika sudah menjadi tamak, maka dia akan semakin tamak. Jadi kalau sudah mulai menghidupkan tamak, dia bertumbuh perlahan-lahan, maka dia akan tetap menjadi tamak. Nasihat Penata Layanan 80 halaman 86 di sana menuliskan, adalah biasa bagi seorang yang tamak akan menjadi semakin tamak. Jadi ketika dia mendekati saat bila mana ia tidak dapat lagi memeluk harta kekayaan dunia ini, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap mencarinya dan membuat dia akan semakin tamak. Dampak bagi kita pribadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan tentunya. Dampak yang berikutnya adalah itu akan mematikan rohani. Ketika ketamakan itu bertumbuh dengan perlahan dan ketamakan itu semakin menjadi tamak, maka itu mematikan rohani. Nasihat Penata Layanan halaman 19 katakan bahwa pengabdian kepada sifat tamak atau ketamakan ini mematikan rohani kita. Bukan hanya mematikan rohani kita, kasih sayang Tuhan juga jauh dari kehidupan kita. Nah, berikutnya adalah ketamakan dampak dalam kehidupan kita secara pribadi itu akan membawa kita masuk ke dalam perangkap setan. Jadi kita akan semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari kasih Tuhan, dan kemudian akan masuk, benar-benar masuk ke dalam perangkap setan. Para nabi dan bapa, halaman 32, referensi ini katakan, orang tamak sedang memasukkan diri mereka kepada perangkap setan. Dan selanjutnya dalam kutipan ini katakan, sangat jarang, bukan tidak bisa, tapi sangat jarang orang yang sudah terperangkap di dalam dosa ketamakan untuk keluar darinya. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat atau dampak dosa tamak itu dalam kehidupan kita atau dalam diri kita secara pribadi, itu akan membinasakan jiwa kita. Artinya kita akan berada dalam satu tahap di mana kita merasa itu bukan dosa lagi. Dan saya menghidupkan itu terus. Dan tentunya kalau kita menghidupkan itu terus, kita berada dalam sebuah dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi dosa tamak sangat berbahaya, kita membinasakan jiwa. Buku Kisah Para Rasul menyebutkannya dalam halaman 64. Semua orang yang menyerahkan diri sendiri kepada ketamakan dapat merasa pasti bahwa mereka sedang membinasakan jiwa mereka sendiri. Jadi itu yang dituliskan di sana sehubungan dengan apa dampak untuk diri kita. Bagi diri pribadi. Iya, diri pribadi. Ya, sekarang bagaimana dampak ini tetap terhadap hubungan kita dengan sesama, kawan, sahabat, anggota jemaat, warga masyarakat. Bagaimana dampaknya? Ya, kalau tadi kita lihat dampak bagi kita pribadi. Sekarang apa dampak dengan hubungan kita dengan sesama, baik dalam keluarga, masyarakat, atau dalam bergereja dan lain sebagainya. Saya hanya mau membacakan satu kutipan untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 224, di sana menuliskan, ketamakan menyebabkan mereka tidak diperhatikan dan tidak disukai, bahkan oleh bangsa-bangsa kafir sekalipun. Jadi apa yang dikatakan dalam referensi atau dalam kutipan ini? Bahwa orang yang menghidupkan dosa ketamakan dalam kehidupan mereka tidak disukai orang. Artinya dosa ketamakan itu merusak hubungan kita dengan sesama. Merusak hubungan kita dengan keluarga. Merusak hubungan kita di dalam gereja. Bahkan di dalam bermasyarakat. Kenapa? Karena kalau mereka sudah lihat kita memiliki dosa tamak, tidak ada yang suka kita. Tidak ada yang akan perhatikan. Bahkan kutipan ini katakan orang kafir pun tidak akan perhatikan. Tidak akan menyukai mereka yang memiliki sifat tamak. Wah, luar biasa. Ya. Ini dampak yang sangat luar biasa ya. Dan yang ketiga, tentu saja walaupun pendeta sudah sempat menyinggung beberapa tadi, dampak memelihara dosa ini dengan kerohanian atau hubungan kita dengan Allah sendiri. Bagaimana pendeta melihat? Pertanyaan ini penting untuk kita perhatikan dengan seksama. Karena ini menyangkut hubungan kita dengan Tuhan yang adalah Allah, yang adalah pencipta kita tentunya. Kalau kita bertanya apa dampak ketamakan ini atas
hubungan kita dengan Tuhan, maka kita mendapatkan jawaban bahwa ketamakan itu merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi bukan hanya merusak hubungan kita dengan sesama, tapi ini juga merusak hubungan kita dengan Allah. Jelas tadi saya sudah sampaikan dalam beberapa kutipan dalam ayat Alkitab bahwa Allah tidak menerima penyembahan dari orang-orang yang tamak. Kalaupun mereka menyembah, maka Allah memandang mereka sedang menyembah berhala. Allah tidak suka dengan dosa ketamakan. Sehingga di dalam beberapa kutipan yang saya akan bacakan ini, menuliskan sehubungan dengan dampaknya atas hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang pertama adalah ketamakan. Ketika kita memiliki ketamakan, maka penyembahan kita tidak diterima. Kita menyembah, ya tidak diterima. Oleh karena hati ini ada ketamakan. Karena Tuhan katakan, kamu menyembah, tapi itu adalah penyembahan kepada berhala. Kemudian, kalau kita memiliki ketamakan, hubungan kita dengan Tuhan akan rusak. Oleh karena Allah membenci dosa ketamakan. Kalau kita memiliki dosa ketamakan, maka itu adalah sebuah dosa yang dianggap menghina Tuhan. Jadi membina kehidupan abadi, di sana menuliskan, semua ketamakan adalah suatu penghinaan dalam pandangan Allah. Kita sedang menghina Tuhan, merusak hubungan kita dengan Tuhan kalau kita memiliki dosa ketamakan. Kalau kita punya dosa ketamakan, seperti Ananias dan Safira, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal halaman yang ke-60, sedang mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan, kemudian kita memiliki dosa ketamakan, itu kita sedang mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dalam pertanyaan ini, apa dampak hubungan kita dengan Allah? Ketamakan mematikan rohani. Ketamakan menjauhkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Sangat berbahaya dosa ketamakan. Dan itu sangat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Rohani kita bisa mati, Tuhan bisa jauh dari kita. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa. Kita sudah masuk lebih dalam, bahkan pada segmen ini kita melihat bagaimana dampak yang sangat merusak dari dosa ketamakan ini. Dan sahabat-sahabat di rumah jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita masih akan melanjutkan menggali lebih dalam dari dosa ketamakan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Mario Tayu. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan kita menyoroti tentang dosa ketamakan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Mario Tayu. Baik, Pendeta sudah jelaskan tadi di segmen terdahulu tentang definisi, ciri-ciri, dan juga dampak yang sangat merusak dari dosa ketamakan, baik secara pribadi, hubungan dengan sesama, dan terlebih juga hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, sekarang pertanyaan aplikasi, apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak jatuh atau terperangkap di dalam dosa ketamakan ini? Terima kasih, Pendeta. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saya melihat ciri-ciri saya sudah berada dalam dosa ketamakan. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Jangan sampai kita tetap dan terus terjerumus kepada dosa ketamakan ini. Apa yang kita lakukan yang kedua? Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh dimampukan dan dijauhkan dari pencobaan ini. Atau akan jatuh ke dalam dosa ini. Dan yang berikut, yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwa segala sesuatu ini yang kita lihat dengan mata kita, itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 katakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya serta dunia dan apa yang ada di dalamnya. Semua Tuhan punya. Semua Tuhan punya. Dan apa yang menjadi milik saya? Tidak ada. Karena semua itu Tuhan punya. Sadari itu. Dan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Menyadari
dan mengerti sehubungan dengan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Testimonies jilid 3 halaman 387 atau dalam buku Nasihat Penatelayanan halaman 71. Di sana menuliskan, jika perumpamaan tentang talenta yang diberikan oleh Yesus benar-benar dimengerti, hal itu akan mencegah kita kepada ketamakan atau dosa ketamakan ini. Jadi mengerti baik-baik talenta itu, bahwa apa yang kita punya, baik kemampuan, baik harta, atau apa saja yang kita punya, bukan milik saya. Itu milik Tuhan. Dan itu digunakan dalam pelayanan bagi Tuhan. Apalagi yang perlu kita lakukan yang terakhir, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jadi Lukas pasal 3 ayat 14 katakan, Yohanes berkata kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras. Apa yang harus dilakukan? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 katakan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jadi itu mungkin yang bagian dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Luar biasa, sebuah nasihat-nasihat yang saya pikir praktikal, yang boleh menolong saudara dan saya supaya kita tidak jatuh. Nah sekarang pertanyaan ini, bagaimana setelah saya mendengarkan diskusi ini, saya memeriksa dan saya menyadari bahwa saya sudah jatuh pada dosa ini. Apakah masih ada harapan bagi saya untuk bertobat dan apa yang harus saya lakukan, pendeta? Pertanyaan ini juga untuk saya, untuk kita semua. Jadi kalau saya berada dalam dosa ketamakan, apakah masih ada kesempatan? Jawabannya masih ada, pendeta. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kembali kepadanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang kalau ada kesempatan itu? Mengaku dan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dan bertobat, Tuhan akan ampuni. Kemudian dalam Lukas pasal 3 ayat 3, apa yang perlu dilakukan? Bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Jadi yang pertama, kita akui dan kita menerima bahwa kita berdosa. Dan kita datang kepada Tuhan untuk bertobat. Tuhan pasti mengampuni, oleh karena kalau kita mengaku, kita datang, Tuhan ampuni. Dan kemudian kalau kita datang bertobat, Tuhan pasti ampuni. Apalagi yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah terperangkap di dalam dosa ini, apa masih ada kesempatan untuk bertobat? Masih ada, dan apa yang harus dilakukan? Berusaha untuk menyingkirkan itu dari hati. Singkirkan itu. Membina keluarga abadi. Membina keluarga bahagia. Halaman 189 di sana menuliskan. Apa yang ditanam oleh setan di dalam hati? Apa itu? Mementingkan diri, ketamakan harus dicabut. Harus dikeluarkan. Singkirkan itu. Supaya kita boleh diampuni. Jadi itu bagian yang ke-9. Baik, luar biasa. Ini menolong, kiranya ini boleh membuka hati kita ketika kita mendengarkan dan disentuh oleh Roh Kudus ketika kita mengikuti diskusi pada kesempatan ini. Apakah ada kutipan atau tulisan yang diinspirasikan yang bagi pendeta sangat penting untuk disampaikan dan didengarkan dalam diskusi kita pada kesempatan ini? Baik, terima kasih. Saya sudah membaca beberapa kutipan tadi, sangat banyak. Tapi hanya beberapa yang saya mau sampaikan pada bagian ini. Yang pertama adalah apa yang dituliskan dalam buku Nasihat Penatelayanan. Bahwa Allah membaca pikiran yang tamak. Yang terdapat di dalam hati setiap orang yang bermaksud menahan miliknya. Kita tahu bahwa yang disampaikan dalam pembahasan tadi, yang ada pada kita, itu adalah sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan, diberikan kepada kita. Dan dengan harapan Tuhan itu digunakan di dalam pelayanan baginya. Dan Allah membaca pikiran, membaca hati, apakah yang dia berikan itu akan digunakan di dalam pelayanan atau tidak. Kalau tidak, kita sedang berada dalam ketamakan. Kemudian kutipan yang kedua, dalam buku Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 324, di sana menuliskan, hukum ke-8, jangan mencuri, melarang ketamakan. Ini menyatakan bahwa setiap usaha ketamakan mencari keuntungan bagi diri sendiri dari kelalaian, kelemahan, dan kemalangan orang lain dicatat sebagai penipuan yang adalah dosa ketamakan dalam buku surgawi. Jadi mencari keuntungan dari orang lain yang lalai, yang lemah, yang malang, itu katanya sebagai dosa ketamakan yang dilarang oleh Tuhan, dan itu dicatat di buku surgawi sebagai dosa penipuan. Ya, seperti itu.
Baik, luar biasa ya. Ini kutipan-kutipan yang sangat menyentuh hati kita, Ya. sekaligus juga menegur kita secara pribadi. Dan saya percaya kita benar-benar dikuatkan dan juga dibuka pikiran kita. Dan sangat menarik diskusi pendalaman kita, namun waktu yang membatasi kita. Dan sekarang kita tiba kepada rangkuman pembahasan sebagai Ya. kesimpulan atau closing statement. Manfaat-manfaat rohani yang kira-kira bisa kita bawa pulang. Apa yang bisa pendeta sampaikan pada kesempatan ini? Baik, terima kasih pendeta. Saya hanya menyampaikan pesan saja pendeta. Ya. Yang pertama adalah kita perlu berkomitmen dengan Tuhan untuk tidak melakukan dosa ketamakan. Kalaupun ada, dicabut, dikeluarkan. Dan yang kedua adalah hati-hati dengan rasa ingin. Karena rasa ingin jika tidak dikendalikan akan mengarahkan kita kepada dosa ketamakan. Jadi hati-hati dengan rasa ingin, karena itu akan menuntun kita kepada dosa ketamakan, dan berkomitmenlah dengan Tuhan untuk tidak melakukannya. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih, luar biasa. Dan bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga doakan sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti pembelajaran ini. Silakan. Baik, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta di surga, Allah yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan sebagai Allah yang baik, Tuhan pemelihara kehidupan. Di kesempatan ini kami telah belajar lebih mendalam sehubungan dengan satu dosa yang mematikan, dosa ketamakan. Biarlah dengan apa yang telah kami pelajari pada kesempatan ini, kami mulai menghidupkan apa yang Tuhan inginkan dan menjauhkan dosa ketamakan itu dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Dan kiranya Tuhan peliharakan kami semua. Hamba-Mu, Pendeta Edward, sahabat-sahabat di mana saja berada yang menyaksikan akan tayangan ini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kami semua dalam kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya dalam menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam pertolongan tangan-Mu, memohon berkat, memohon tuntunan, memohon pemeliharaan surgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Terima kasih. Pendeta Mario Tayu, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan yang sudah ditentukan. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media, kiranya kita akan bertumbuh bersama di dalam kecintaan kita mempelajari firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami, dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.